Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kesempatan hari ini adalah siswa mampu menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 2. Mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Mampu menunjukkan dalil hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4. Mampu menguraikan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Makna hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa. Sedangkan patuh merupakan sikap setuju dan sikap melakukan yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah ibu kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Lalu, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Perlu kita ketahui bahwa jasa orang tua adalah sangat besar terhadap kita, terutama ibu. Ibu telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemanapun ibu pergi, kita selalu dibawa dalam kandungannya. Selanjutnya, ibu melahirkan kita dengan susah payahnya dan nyawa adalah sebagai taruhannya. Belum lagi ketika menyusui kita siang maupun malam di tengah-tengah tidur ibu. Ibu dan ayah merawat, mendidik, membimbing, membesarkan kita, bahkan memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita. Sedangkan jasa ayah adalah di samping membimbing, mendidik, mengarahkan, ayah adalah seorang tulang punggung yang menafkahi keluarga supaya kebutuhan keluarga terpenuhi dan keluarga bisa hidup bahagia. Berbakti kepada kedua orang tua biasa disebut dengan birrul walidain, yaitu menghormati orang tua merupakan suatu bentuk ungkapan kasih melalui kehidupan kita sehari-hari dengan tidak menyakiti perasaan mereka dan melakukan hal-hal yang baik buat mereka. Dalil yang menyatakan kita harus berbuat baik kepada orang tua diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Demikian juga dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya adalah, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang baik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu jihad di jalan Allah. Hadis Rawahu Muslim. Jasa orang tua tak akan mampu digantikan dengan harta benda apapun. Demikian juga dengan perbuatan kita tidak akan mampu menggantikan jasa-jasa orang tua kita. Lalu, bagaimana kita menghargai dan menghormati orang tua atau berbakti kepada orang tua? Di antaranya adalah, jika orang tua kita masih hidup, maka cara berbaktinya adalah mematuhi dan taat terhadap nasihatnya, berkata sopan dan halus, melaksanakan perintahnya dalam hal kebaikan, mendoakannya, membantu meringankan bebannya, dan senantiasa meminta doa restunya. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan berbakti diantaranya adalah dengan cara berdoa untuk keduanya dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan amanahnya, menjaga nama baiknya, menyambung tali silaturahmi,
dengan kerabat, keluarga, sahabat orang tua, serta melanjutkan cita-cita orang tua. Hikmah berbakti kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung juga pada murkanya orang tua. Berbakti kepada orang tua menjadikan diri kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berbakti kepada orang tua dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Berbakti, hormat, dan patuh kepada guru. Makna seorang guru. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari, membaca, menulis, berhitung, berpikir, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, memberikan motivasi, arahan, nasihat, dan bimbingannya kepada murid-muridnya, dengan harapan murid-murid bisa menjadi orang yang sukses. Gurulah yang menjadikan kita pandai dan berilmu. Berkat jasa gurulah hidup kita bisa menjadi terang dan terarah. Tanpa pendidikan, mungkin kita tidak mengetahui apa yang tersembunyi di alam raya ini. Tanpa bimbingannya pula, bisa jadi kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Setinggi apapun pangkat dan jabatan seseorang, pasti sudah berhutang budi kepada gurunya. Jasa seorang guru dalam pendidikan dan mencerdaskan muridnya tidak dapat diukur oleh materi. Islam menempatkan guru pada posisi yang mulia, yaitu sebagai orang tua kedua kita setelah orang tua kandung kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati guru seperti menghormati orang tua kandung kita. Lalu, bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru? Cara hormat dan patuh kepada guru diantaranya adalah 1. Menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu dimanapun kita berada. Mendengar dan menyimak dengan baik penjelasan guru. Mengikuti pelajaran dengan semangat, memandang guru dengan penuh hormat, dan duduk di depan guru dengan sopan dan tenang. Merendahkan diri di hadapan guru, patuh terhadap perkataan dan perintahnya, dan tidak menyela pembicaraan guru. Dalil perintah, hormat, dan patuh kepada guru diantaranya adalah Surat Al-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Bukanlah, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Dalam hadis pun dinyatakan tentang perintah menghormati guru. Di antaranya adalah hadis yang berarti, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Di antara hikmah menghormati guru adalah kita akan memperoleh keberkahan ilmunya, lebih mudah dalam belajar, ilmunya bermanfaat, selalu didoakan guru, dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.